Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Berbagi Ilmu. Untuk teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Di pagi hari ini teman-teman, saya ingin buat video tutorial cara kerjanya WLC. Mungkin untuk para senior, WLC ini sudah tidak asing lagi dikarenakan sudah banyak di lapangan yang menggunakan alat ini. Tujuan video ini dibuat, saya khususkan untuk para pemula atau yang belum paham dengan alat ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, para pemula atau yang belum memahami cara kerjanya WLC itu bisa tahu cara kerjanya alat ini. WLC itu berfungsi untuk mengontrol ketinggian air. Biasanya alat ini itu banyak digunakan untuk penggunaan penampungan air seperti toren atau bak-bak penampung lainnya. Maka untuk mengontrol airnya itu digunakan alat ini, teman-teman. Kalau misalkan di bak penampungannya kosong airnya, maka secara otomatis alat ini akan memerintahkan pompa airnya untuk hidup atau untuk setar. Dan kalau misalkan di bak penampungannya sudah terisi air, sudah penuh, maka si alat ini secara otomatis akan memerintahkan pompa air untuk off atau untuk stop. Jadi alat ini memang sensitif dan sudah sistemnya sistem elektrik, teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa di lapangan selain alat ini banyak juga alat-alat yang lainnya untuk ngontrol ketinggian air. Misalkan banyak yang kita jumpai itu dengan radar yang banyak digunakan tuh dengan pemberat misalkan. Ada juga teman-teman seperti itu. Cuman saya lebih sarankan kepada teman-teman untuk pengontrolan air itu lebih baik pakai alat ini, teman-teman, karena alat ini sangat sensitif dan bisa diatur ketinggiannya di launya berapa meter. Untuk pengisiannya kita bisa atur dengan keinginan kita, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung praktekkan saja. Untuk video kali ini teman-teman, saya akan membahas WLC dengan pengontrolan satu tangki. Untuk WLC selain satu tangki ada juga teman-teman yang pengontrolannya untuk 2 tangki. Cuman untuk video kali ini saya ingin membahas yang satu tangki dulu ya, teman-teman. Yang saya gunakan ini mereknya merek Chemsco, teman-teman. Dimana merek Chemsco ini memiliki dua sumber. Jadi ada 2 pilihan nih. Ada yang 100 volt dan ada yang 220. Nah, untuk di Indonesia kan kita sudah umum pakainya 220, maka nanti kita pakai sumber yang 220.
Di sini ada beberapa terminal yang saya akan jelaskan teman-teman. Jadi kalau untuk sumber yang 100 volt ini ada di S0 dan S1. Kalau sumbernya 220 ini kita bisa hubungkan dengan S0 dengan S2. Untuk sensornya, elektrodanya itu ada di E1, E2, E3. Dan untuk COM-nya ada di terminal TC, dan untuk NO-nya ada di terminal TB, dan untuk kontak NO-nya ada di terminal A atau di TA. Jadi itu beberapa terminal yang ada di alat ini dan fungsinya teman-teman. Kita langsung saja praktekkan. Saya akan sambungkan kabel powernya ke yang netralnya ini ke terminal S0. Untuk kabel pasnya saya sambungkan ke S2. Untuk COM-nya ada di terminal TC ya teman-teman. Ini COM-nya. COM-nya ini akan saya gabungkan dengan pasnya kabel power. Ini teman-teman ya. Ini untuk yang ini untuk COM-nya. Untuk COM-nya ini teman-teman nih, saya gabungkan dengan pasnya kabel power ya. Untuk NC-nya kita NC-nya ini teman-teman untuk indikator ya. Jadi indikator ini sebagai ilustrasi pompa air ya teman-teman. Jadi kalau indikator ini nyala berarti pompa airnya nyala. Ini untuk ilustrasi aja teman-teman. Untuk netralnya kita gabungkan dengan netralnya kabel power. Nih teman-teman udah tersambung. Untuk selanjutnya kita sambungkan elektrodanya. Jadi ini teman-teman ya. Nanti posisinya kalau di torrent ini E3, E2, ini E1. Kalau E3 ini sebagai sumber tegangan DC-nya ini. Nanti akan dihubungkan ke E2. Nanti di E2 ini akan dihubungkan lagi ke E1-nya melalui air yang ada di dalam torrent itu. Nanti kalau misalkan ketinggian airnya sudah mencapai ke elektroda 1 nih, nanti si WLC ini akan memerintahkan secara otomatis untuk mematikan atau meng-off-kan pompa airnya teman-teman. Terus kalau misalkan airnya sudah dipakai terus mulai habis dan nanti posisi airnya, ketinggian airnya ada di bawahnya E2, maka secara otomatis itu si WLC akan memerintahkan untuk menghidupkan atau untuk memerintah setar kepada pompa airnya itu. Jadi itu ya teman-teman cara kerjanya WLC. Kita sambung saja elektrodanya ke untuk yang paling bawah itu kita sambungkan ke E3 ya, ke elektroda 3 teman-teman. Ini. Kalau untuk yang kuning nih sekunnya nih berarti kita sambungkan ke E2. Ini batas low ya teman-teman.
Jadi kalau di bawah yang kuning airnya nanti ada perintah otomatis untuk hidup. Nah, S1-nya ini S1-nya ini untuk batas full ya teman-teman. Jadi kalau misalkan airnya sudah penuh di toren, maka ada perintah untuk mati. Nah, untuk ilustrasi ininya torennya saya pakai ini aja nih. Pakai botol air. Oke, saya sambungkan dulu ya teman-teman. Saya sambungkan. Nah, sekarang sudah ini teman-teman, sudah nyala nih pompanya nih. Anggap saja pompanya nyala ya teman-teman. Nah, pompanya sudah nyala. Karena ini ilustrasinya pompanya nyala itu dikarenakan airnya itu kosong. Nah, sekarang kita ilustrasikan kalau airnya itu sudah penuh. Nah, mulai terendam nih sama air nih teman-teman. Mulai terendam. Nanti ini harusnya mati nih pompa. Tuh. Ini udah mati teman-teman. Berarti si pompa airnya ini sudah mati nih, diperintah mati teman-teman. Kalau kosong dia akan nyala lagi nih pompanya. Jadi gitu teman-teman cara kerjanya WLC. Nanti kalau misalkan ketemu dengan alat ini di lapangan, teman-teman yang belum paham, yang belum mengerti, bisa nonton video ini supaya biar bisa lebih ngerti lagi cara kerjanya alat ini. Nanti kalau sudah paham di WLC yang pengontrolannya untuk 1 tangki, nanti ketemu dengan yang 2 tangki sama aja teman-teman cara kerjanya. Cuman kita nanti hubungkan secara seri saja antara kontak normally opennya dengan normally NC-nya itu aja sih teman-teman. Oke teman-teman, untuk pagi hari ini mungkin cukup sekian dulu video tutorialnya. Kalau ada teman-teman yang kurang paham, kurang jelas, bisa komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan balas komentar teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.